Ini Marvel ini aplikasi bandarologi juga, cuman nggak semua orang serak ya dengan istilah bandarologi. Jadi saya bikin dua aplikasi yang sama persis isinya, hanya beda nama. Marvel ini market volume maksudnya. Nah, di sini kan ada beberapa kolom ya. Ini kolom menunjukkan bahwa ini adalah harga terakhir. Kalau sekarang ya berarti harga waktu market sudah close. Tapi kalau market lagi open, misalnya kita lakukan explore ini pada jam 10 gitu. Nah, angka harga yang keluar di sini adalah angka harga pada saat explore baru saja selesai. Jadi misalnya ketemu di jam 10 lewat 1 detik ketemu adronya di harga 115. Nah, itulah harga yang akan keluar. Jadi bisa dikatakan ini explore-nya pada waktu kita klik go itu semi real time ya, karena itu harga yang saat itulah yang sedang keluar, dan saat itulah yang diketemukan saham-saham yang memenuhi kriteria buy atau bandarnya buy and hold ya. Nah, ini adalah AVG cap. Ini maksudnya adalah value transaksi. Jadi pada setiap saham itu rata-rata transaksinya itu bisa beda-beda. Untuk Adro tertulis 75, ini maksudnya adalah 75 miliar per hari rata-rata ya. Kalau Astra 187 miliar per hari, jadi dalam miliar sebetulnya. Jadi kalau kita mau cari saham mana yang dianggap paling liquid saat itu, berarti yang nilai transaksinya sedang tertinggi, kita bisa sort ya. Klik aja di judulnya, akan muncul. Nah, kalau indeks kita nggak usah hitung ya. Nah, MDKA nih, MDKA rupanya hari ini yang lagi laris-larisnya karena 220 miliar ya. Untuk yang sedang terdeteksi bandarnya buy and hold ya. Bahkan dia ada di atas Astra MDKA ini. Dia 220 miliar rata-rata per hari, Astra cuma 187 miliar per hari. Nah, kolom berikutnya ada judulnya 3MNTHL, maksudnya 3 month low. Jadi maksudnya adalah dia mencari harga terendah selama 3 bulan. Nah, ini bagus untuk melihat kondisi harga terkini ya. Coba kita sort lagi by kondisi harga Adro di 1115 rupanya sudah naik dari 910. Berarti ada naiknya cukup bagus. Naiknya berapa jauh? Di sini sudah disebutkan 18% ya dari 910. Ini menunjukkan bahwa kenaikannya sudah cukup jauh. Nah, 3MNTH ini maksudnya 3 month high. Ini harga tertinggi selama 3 bulan terakhir. Ini juga kita bisa tahu harga terkini itu ada berapa di bawah dari harga tertingginya. Ternyata kepencet lagi. Ternyata untuk Adro harganya sekarang sudah ada 10%, nyaris 10% dari yang tertinggi selama ini sebelum 3 bulan ya, ini salah nih tulisannya, 3 bulan terakhir. Ini apa yang bisa kita simpulkan? Oh, rupanya sejak 3 bulan terakhir harga sudah naik 18%, tinggal naik 10% lagi gitu. Ini bisa kita dapat gambaran kasar bahwa harga sudah cukup mahal. Tapi ini masih gambaran kasar ya, karena mahal tidak harganya itu sangat relatif, bergantung bandarnya. Kalau bandarnya masih mau beli, ya harga akan terus lanjut naik ya. Oke, yang selanjutnya adalah jumlah TRD RG, ini trading range. Ini memaksudkan adalah pergerakan rata-rata harga selama 5 hari itu berapa persen rata-ratanya. Nah, biasanya saya suka trading di saham-saham yang relatif trading range-nya besar. Maka kalau saya sudah gunakan Explorer ini, saya akan sort by trading range dulu. Kita klik ya, kita lihat. Nah, ini sudah di sort berdasarkan yang terbesar. Jadi GIAA itu saat ini dia yang pergerakannya cukup besar, sehingga kalau kita profit misalnya akan relatif besar dibandingkan yang lainnya, yang apalagi GGR MED cuma 7%, profit kita mungkin tidak akan terlalu besar walaupun profitnya. Nah, ini up persen ini dia menghitung dari 5 hari terakhir harga sudah naik berapa persen, karena kan ini kan sebetulnya hitungan rata-rata 5% dalam berapa persen dalam 5 hari. Nah, dalam 5 hari itu sudah naik berapa persen nih dari harga terendahnya. Untuk GIA, rupanya baru 6%. Berarti kita dapat gambaran kasar masih ada lagi selisih sekitar 14% ya untuk lanjut naik ke atas untuk mencapai rata-rata pergerakan harga ini.
Maka biasanya setelah saya lihat trading range, saya lihat yang percentage up-nya masih relatif kecil, berarti dia baru naik sedikit gitu istilahnya. Ini baru gambaran kasar aja, nanti kita harus tetap cek ke grafiknya. Nah berikutnya, buy more ini maksudnya adalah bandarnya sudah beli, dia konfirmasi beli lagi nggak, atau istilahnya tambah barangnya. Kalau 0 itu berarti dia nggak tambah barang. Kalau 1 itu berarti dia tambah barang. Dia sudah konfirmasi beli sebelumnya, entah mungkin 5 hari lalu atau 10 hari lalu, tidak tentu ya, itu bisa kapan saja. Pokoknya status terakhir dia sudah confirm buy and hold, lalu sekarang hari ini dia confirm beli lagi ya, buy more kalau angkanya 1. Nah gitu seterusnya. Nah first buy ini maksudnya adalah sebelumnya aksi bandarnya itu jualan, jadi hari ini pertama kali dia confirm buy and hold. Sebelumnya dia belum buy and hold, mungkin candlenya masih merah sebelumnya, tapi baru kali ini dia pertama kali buy and hold. Bisa saja sebelumnya dia sudah buy tapi one day trading sehingga candlenya biru, tapi baru hari ini dia konfirmasi buy and hold, makanya akan disebut 1 ya. Jadi nggak mungkin ini angkanya 1 di bawah judul first buy, tapi ini angkanya 1 juga nggak mungkin, karena ini saling berlawanan. Ini tambah barang, ini pertama kali dia buy and hold ya. Maka biasanya saya akan cari juga yang pertama kali buy and hold, karena biasanya sih harganya masih relatif murah ya. Tapi nggak selalu mutlak, kita tetap harus nanti lihat cek grafiknya. Nah berikutnya kolom last sell. Sesuai dengan arti judulnya, last sell berarti penjualnya lebih sedikit ya. Kalau 0 berarti hari ini penjualnya berkurang dibandingkan kemarin. Tidak berkurang dibandingkan kemarin. Kalau 1 baru itu penjualnya lebih sedikit daripada kemarin. Kan ini kan binary 1 0 1 0 1 iya 0 tidak ya, sama seperti yang di sini ya. 0 tidak 1 iya. Jadi seperti MCAS ini, dia hari ini penjualnya lebih sedikit daripada kemarin. Tapi kalau GIAA enggak, penjualnya lebih besar ya, karena di sini 0 atau tidak. Nah biasanya saya juga cari yang penjualannya lebih sedikit. Kalau penjualannya lebih sedikit kan harga lebih mudah untuk lanjut naik. Oke, yang terakhir DP versus SP. DP ini demand power, SP ini selling pressure. Jadi kalau demand powernya lebih besar daripada selling pressure, maka angkanya akan 1. Tapi kalau lebih kecil daripada selling pressure, angkanya akan 0 gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi algoritma ini udah cukup nyariin demand power itu bagaimana hubungannya dengan selling pressure yang ada di waktu-waktu terkini. Untuk GIA dan kelihatannya semua yang dapat tertangkap dalam saham-saham yang bandarnya buy and hold, rupanya memang demand powernya lebih besar ya daripada selling pressure-nya. Ini juga indikasi positif ya, berarti berlanjutnya kenaikan akan lebih besar, walaupun ada koreksi, tapi secara umum harga akan bergerak ke atas. Ya kira-kira gitu ya untuk explore buy ya, atau mungkin di aplikasi Bapak Ibu yang sudah gunakan AMTA Bandarologi Buy ya. Ini hanya namanya saja, tapi isinya sih sama persis ya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya adalah X hari yang lalu explore ini dilakukan. Kalau 0 berarti 0 hari yang lalu, yaitu maksudnya hari ini ya. Atau detik di mana kita melakukan explore. Kalau kita lakukannya jam 11 pagi ya, saat itu juga explore itu akan menjalankan dalam kondisi jam 11 itu. Kalau ini kita pilih 1, lalu kita klik go, ini akan mencari saham-saham yang memenuhi kriteria AMTA Bandarologi Buy kemarin ya, X hari yang lalu, 1 hari yang lalu. Tentunya berarti sudah pada status market close, yaitu harga close-nya. Nah ini juga bermanfaat kalau kita mau tahu kinerja ya daripada AMTA Bandarologi Buy ini. Apakah kalau 4 hari lalu dia tertangkap sahamnya buy and hold, lalu sekarang harusnya naik dong gitu, supaya kita bisa dapat gambaran. Nah jangan lupa dinolin lagi ya, takutnya besok-besok kita mau atau beberapa menit kemudian kita mau explore lagi, kita masih dalam kondisi explore beberapa hari lalu, jadi kita terkecoh nanti. Pastikan ini selalu 0. D ini maksudnya adalah daily, jadi dalam kondisi periodicity-nya atau timestamp-nya daily ya, harian.
Kalau W weekly, M monthly, Y yearly. Tapi ini tidak direkomendasikannya karena AMTA Bandarologi ini dirancang cocoknya untuk daily atau lebih sedikit dari daily. Kalau ada add-on lain seperti Explore lain kan, Explore-nya banyak, ada MACD, ada basic. Nah itu bisa kita gunakan daily, weekly, monthly, bahkan yearly. Nah mungkin kita tidak mau explore seluruh saham, kita mungkin mau explore hanya saham-saham yang termasuk dalam Kompas 100 misalnya. Kita bisa pilih, ya udah Kompas 100 aja yang saya explore. Ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin tidak ingin trading di saham-saham di luar Kompas 100 atau di luar IQ 45. Orang-orang cenderung nggak mau trading saham di luar IQ 45, ya bisa lakukan saja explore di saham LQ 45 saja. Tapi secara pribadi saya lebih pilih all karena saya tidak peduli saham itu ada di sektor mana, di kategori mana, yang penting saham itu bisa naik dan kasih saya cuan gitu. Dan perlu diingat, hasil explore di sini adalah harus saham-saham yang memenuhi kriteria likuiditas AMTA. Kriteria likuiditas AMTA adalah average cap-nya itu harus di atas 5 miliar per hari. Maksudnya, rata-rata transaksi di saham itu harus rata-rata di atas 5 miliar per hari. 5 miliar rupiah itu maksudnya. Kalau di bawah 5 miliar rupiah kita anggap itu kurang liquid ya. Jadi kalau kita bisa beli, belum tentu kita bisa jual. Nah ini untuk gambaran yang lebih spesifik tentang explore AMTA Bandarologi Buy.